Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd, fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ayat ke-6 dari surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala'allaka, dan apakah kamu ini bisa bakhi'un nafsaka, supaya kamu ini mencelakakan diri kamu sendiri, wahai Muhammad, ala atharihim, lantaran terhadap asar-asar mereka orang-orang kafir Quraisy, illam yu'minu, jikalau mereka ini tidak beriman, bihadzal hadithi, dengan hadis ini, maksudnya adalah Al-Quran, asafa, kemudian kamu ini dalam keadaan kecewa, bersedih hati lantaran mereka tidak mau beriman kepada kamu. Ayat ke-6 ini, jamaah sekalian rahimakumullah, Allah mengajak bicara kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah mengatakan kepada Nabi, yang intinya adalah apakah lantaran orang-orang Quraisy dari keluarga kamu, dari suku kamu ini tidak beriman kepadamu, menjadikan kamu ini bersedih hati, lalu engkau mencelakakan diri kamu sendiri. Ya. La'alla ini adalah supaya, kata ini artinya at-taraji, artinya satu pengharapan. Apakah dengan karena mereka tidak beriman kamu berharap kamu bisa celaka, dan kamu ini kecewa, bersedih hati karena ketidakimanan mereka? Apapun mereka ini beriman ataukah tidak, itu adalah urusan mereka, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab mereka akan mereka bawa di hari kiamat nantinya, dan itu bukan urusan kamu wahai Muhammad. Dan ini sebagai kita, sebagai seorang muslim, seorang dai, seorang pendakwah ini, apapun yang disampaikan ini, ya, benar baiknya yang disampaikan, mau orang ini adalah mau menerima ataukah tidak, itu jangan sampai membuat kita ini putus asa, membuat kita ini bersedih hati. Bahkan dikatakan di sini orang-orang Quraisy yang mereka ini adalah sukunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Quraisy yang terdiri dari berbagai kabilah, Bani Hashim, Bani Makhzum, kemudian Bani Adi, Bani Abdiddar, dan lain, Bani Abdisyams, dan lain sebagainya, yang semuanya ini berkumpul pada Abdu Manaf, ya, kakek ketiga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka masih punya hubungan darah, hubungan saudara, sehingga menjadi satu sifat manusiawinya seorang manusia ini, ketika ada di antara sahabatnya, ada di antara keluarganya ini yang tidak beriman, kemudian membuat seseorang ini menjadi bersedih hati. Dan kata bakhi'un nafsaka ini, jamaah sekalian rahimakumullah, ini makna secara bahasanya adalah mencelakakan diri sendiri, yaitu dengan cara apa? Muhlikun nafsih, mencelakakan dan membunuh dirinya sendiri. Apakah dengan mereka tidak beriman ini kemudian membuat kita ini adalah menjadi orang yang celaka?
Yang terpenting adalah bagi seorang rasul, bagi seorang pendakwah ini adalah menyampaikan in alaika illal balagh. Yang menjadi kewajiban kamu ini adalah menyampaikan. Allah wa alainal hisab, bagi Allah ini adalah hisabnya, kewajiban Allah untuk menghisab. Adapun yang disampaikan, penyampaian risalah, penyampaian dakwah ini adalah tugas seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para umatnya. Ada satu kisah di mana sahabat Khalid bin Walid. Sahabat Khalid bin Walid ini masuk Islam ketika menjelang Fathu Makkah. Beliau ketika masuk Islam ini dapat surat dari saudaranya namanya Al-Walid. Al-Walid ibnul Walid. Nah, Khalid ibnul Walid ini kakaknya Al-Walid ibnul Walid ini sudah masuk Islam terlebih dahulu. Mengirim surat ketika Rasulullah ini umrah, ya, ketika umrah pada tahun ke-6 beliau umrah cuman tertahan, ya, sehingga terjadi sulhul Hudaybiyah. Pada tahun ke-7-nya, ya, tahun berikutnya barulah beliau ini bisa umrah dengan para sahabatnya. Dan waktu itu Al-Walid ibn Walid mengirimkan surat kepada Khalid bin Walid, yang intinya adalah Rasulullah ini menanyakan, di mana Khalid? Aina Khalid? Aina akhuka Khalid? Di mana saudaramu Khalid? Kata Al-Walid kakaknya, ya'tillahu bih. Allah yang akan membawanya. Nah, Khalid ini orang pintar, ya. Jadi adakah Islam ini yang tidak bisa difahami oleh orang yang berakal? Dan engkau adalah Khalid orang yang berakal. Intinya surat itu adalah mengajak sahabat Khalid bin Walid untuk masuk Islam. Dan pada akhirnya terjadi kegundahan. Melihat posisi Makkah ini sudah nggak kayak dulu lagi. Jauh 6 tahun yang lalu ini Makkah masih ibaratnya bagi orang kafir ini masih kondusif. Pembesar-pembesar masih lengkap. Abu Jahal masih hidup, Utbah bin Rabi'ah masih hidup, masih banyak hidup, Walid bin Mughirah. 6 tahun, 7 tahun yang lalu itu masih ibaratnya satu wilayah ada pemimpin, tokoh-tokohnya insya Allah masih ada yang mengendalikan. Tapi sekarang yang muncul ini junior-junior, sehingga kok dirasa beda. Dan sedangkan umat Islam ini udah semakin apa? Semakin kuat. Waktu umroh ini Rasulullah umroh ini 1.500 sahabat bersama beliau ini keluar. Satu kekuatan yang besar. Dan itu akhirnya dapat surat nih dari kakaknya Al-Walid, intinya disuruh untuk masuk Islam. Saya secara tidak langsung ini diajak untuk masuk Islam. Pas waktu masuk Islam pertama sahabat Khalid ini akhirnya beliau ini apa? Dapat surat, tak lama kemudian beliau berangkat ke Madinah, bertemu di jalan dengan sahabat Amr bin As yang ternyata dua orang ini punya niatan yang sama, ingin masuk Islam. Jadi kebetulan qadarullah ketemu di jalan. Mau kemana? Kemana? Akhirnya pada ngaku, saya mau ke orang itu benar-benar nabi. Sudah nggak diragukan lagi. Makanya Muhammad itu seorang nabi. Datangin semua dua orang ini masuk Islam. Dan nggak selang lama sahabat Khalid bin Walid ini ada satu ayat yang membuat beliau ini galau. Ya, ada satu ayat yang membuat beliau ini galau, yaitu surat Al-Muddathir. Ya, di dalam surat Al-Muddathir ini beliau baru masuk Islam, beliau minta Salim Maula Abi Hudzaifah. Ya, kata Rasulullah, kalau kalian ingin belajar Al-Quran, orang Makkah ini ada Salim, ada Ibnu Mas'ud, itu dua orang ahli Quran. Salim itu penghafal Quran, sama dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Aqri'ni ya Salim, bacakan kepadaku wahai Salim ayat Al-Quran, surat ini yang aku maksud. Kata Salim apa? Quran ini banyak, ya, ayat-ayat yang sudah diturunkan kepada baginda Rasul ini banyak. Kenapa engkau wahai Khalid sangat ingin sekali aku membacakan surat ini, surat Al-Muddathir ini? Kata sahabat Khalid, sesuatu yang ada di hatiku yang membuatku ini jadi ada sesuatu yang emosional, yaitu ayat yang berbunyi seperti ini, dzarni wa man khalaqtu wahida.
Kata Allah, "Dzarni", biarkan diriku sendiri, kata Allah. "Wa man khalaqtu wahida", dan orang yang aku ciptakan sendiri. Allah menciptakan makhluknya ini sendirian, tidak ada sekutunya. Biarkan saya yang urusan dengan orang ini yang aku ciptakan oleh diriku sendiri, kata Allah. Siapa orang ini yang dimaksud? Tidak lain dan tidak bukan, ini ayahnya sendiri, yaitu Walid bin Mughirah. Bayangkan kalau seandainya ayah kita, bapak kita, ibu kita, saudara kita yang diabadikan di Al-Quran, tapi keabadiannya ini sesuatu yang tidak baik, bahkan kekufuran, pasti ada emosional yang membuncah dalam dada kita. Ya. Inilah yang terjadi pada diri sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda." Dan aku berikan kepadanya, jadikan baginya, ayahnya ini Walid bin Mughirah, malan mamduda, harta yang sangat banyak sekali. Wa mahattu lahu tamhida, aku berikan dia kehidupan yang sangat nyaman, yang sangat nikmat. Karena orang kaya, orang kaya ini kan apa saja bisa dia beli dengan uangnya. Ya, apapun dia bisa beli dengan uangnya. Dan Walid bin Mughirah ini termasuk bisa dikatakan orang paling kayanya orang Makkah. Orang kaya Makkah saat itu adalah ini. Walid bin Mughirah ini pernah dandanin Ka'bah itu pakai duitnya dia sendiri. Biarkan ini ada orang, karena Ka'bah kan beberapa ini kan terjadi ya banjir, kemudian bencana alam, ada sedikit runtuh, puing-puingnya direhab terus. Dan itu pernah satu ketika perehaban Ka'bah ini dari duitnya siapa? Walid bin Mughirah. Anaknya 13 laki-laki semua. Wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Ya, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda." Anak laki-laki yang menyaksikan. 13 semuanya Di antaranya ada yang mengatakan 5-nya masuk Islam, kemudian yang 8 ini tidak masuk Islam. Di antaranya masuk Islam itu Walid dengan Khalid. Ya. Diberi kehidupan yang enak, anak yang banyak, dan kebetulan dilalah anaknya laki-laki semua, Pak. Padahal orang Arab jahiliyah ini punya anak laki-laki itu bangganya luar biasa. Ya, kalau punya anak perempuan malu dia. Karena yang bisa dibanggakan di perempuan. Dilalah tokoh Quraisy paling kaya, anaknya sebanyak laki-laki semua, pendekar semuanya kan. Nah ibaratnya gitu, jagoan semua ya, bangga dia. Sehingga apa? Ini Allah abadikan. Wa mahattu lahu tamhida tsumma yatma'u an azid. Tapi orang itu, bapaknya ini Walid bin Mughirah ini tamak, minta aku tambahkan nikmat itu. Padahal itu udah nikmat nomor wahid itu di Makkah. Ya. Konon kalau umpamanya jualan itu sampai 100 ekor unta itu punya hasil dagangnya punya Walid bin Mughirah. Ya. Maka nggak heran dia orang dan Walid bin Mughirah ini nggak cuman kaya, penyair ya, ini penyair. Jadi udah pinter ini kan, penyair, sastrawan, kaya. Cuman masalahnya tidak beriman kepada Rasulullah karena gengsi. Pernah sempat dalam hatinya ini mau beriman, ya ini diabadikan. Tsumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida. Tidak, kata Allah, sesungguhnya dia berpaling dari ayat-ayatku, ayat-ayat kami. Kalla innahu kana li ayatina anida saurhikuhu sauda. Kelak aku akan berikan dia satu azab, berikan dia kesusahan untuk mendaki azab. Sauda, mendaki azab, pendakian azab. Innahu fakkara wa qaddar, mikir-mikir, menimbang-nimbang, saya beriman atau enggak. Jadi sempat dia itu mau beriman atau enggak? Beriman enggak? Innahu fakkar wa qadar. Faqutila kaifa qadar, celaka dia.
Gimana dia menimbang-nimbang urusan iman kok ya harus dimantepin. Tsumma qutila kaifa qadar, kemudian celaka dia, bagaimana dia menimbang-nimbang. Tsumma nadhar, kemudian dia melihat, menganalisa. Tsumma abasa, kemudian dia bermuka masam. Wa basar, tsumma adbar wastakbar, kemudian dia berpaling dan sombong. Akhirnya ujung-ujungnya ngucap apa? In hadza illa sihru yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Ya. Faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nadar, thumma abasa wa basar, thumma adbar wastakbar, faqala in hadza illa sihrun yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Al-Qur'an ini tidak lain dan tidak bukan adalah sihir yang diwariskan. Ini hanyalah perkataan manusia belaka. Padahal dalam hatinya apa? Dia mengatakan ini Quran tidak mungkin diucapkan, dikarang oleh seorang manusia biasa. Pernah mengucap kayak gitu di hadapan pembesar-pembesar Quraisy. Ya. Nah, inilah yang terjadi ya. Sehingga apa? Setiap kali sahabat Khalid ini baca ayat ini gemetar beliau ini. Sedih rasanya. Kenapa? Ayahnya sendiri diabadikan dalam Al-Qur'an, kelak nanti akan diberikan siksa yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana dengan perasaan kita? Sik mending Pak awake dhewe ya kan enggak kayak gitu kan. Alhamdulillah wong tuane yo Islam yo alhamdulillah salat itu kan enggak diabadikan yang seperti ini. Sahabat Rasulullah seperti itu. Makanya dalam ayat ini fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Apakah engkau wahai Muhammad akan membunuh dirimu sendiri, artinya mencelakakan diri kamu sendiri lantaran orang-orang kafir ini tidak mau beriman dengan Al-Qur'an ini, dan kau bersedih karenanya. Buang setelah itu rasa sedih kamu, itu manusiawi sekali bersedih karena ada keluarganya yang tidak beriman, tapi mau gimana lagi, itu urusan hidayah. Ya, mereka tidak mau, ada yang beriman, ada yang tidak. Dan tidak semua Bani Hashim ini adalah beriman kan? Ya. Dari keluarga Nabi sendiri tidak semuanya beriman. Jadi apakah dengan ini kau bersedih, kemudian berlarut-larut dengan kesedihan? Tentu tidak. Yang terpenting adalah bagaimana diri kita bisa menyelamatkan diri kita, bisa, dan alhamdulillah kalau bisa menyelamatkan apa? Keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyelamatkan diri kita ini. Ya. Ini makna dari apa? Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Bakhi dalam bahasa Arab ini, untuk bakhi ini artinya sesuatu yang tidak baik. Contoh kata bakhi ini kalau disematkan pada bumi, ya pada tanah itu enggak baik untuk bercocok tanam. Jadi tanah yang apa? Tandus, gersang, enggak subur. Bakhi'un nafsaka, engkau ini celaka diri kamu ini. Ya. Jadi kata bakhi ini kalau umpamanya untuk tanah, itu dalam bahasa itu apa? Adalah tanah yang tandus, gersang dan tidak bisa untuk cocok tanam. Ini makna dari bakhi. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa-apa yang ada di atas bumi ini zinah, perhiasan. Jadi perhiasan, kemudian laha, perhiasan bagi bumi itu sendiri, linabluwahum, agar kami memberikan ujian bala kepada mereka manusia, ayyuhum, manakah di antara mereka ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Jadi intinya segala macam keindahan dunia yang kita lihat, yang kita nikmati ini untuk menguji kita. Allah ingin menguji kita, mana di antara kita yang paling bagus amalnya. Allah tidak mengatakan mana yang paling bagus rupanya, paling banyak hartanya, paling viral
di bumi ini, tapi Allah ingin menguji siapa di antara kita yang paling bagus amalnya, seperti di surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah ingin menguji kita mana di antara kita yang bagus amalnya, bukan untuk yang lain. Ya, jadi segala bentuk ini zinah, seperti di surah Al-Mulk juga, walaqad zayyana as-samaa'a dunya. Ya, kami telah hiasi langit yang paling rendah. Jadi zinah itu artinya adalah perhiasan. Zinah itu adalah perhiasan. Zina, perbuatan zina itu secara bahasa pun juga sama, itu artinya hiasan. Karena apa? Dihiasi oleh setan supaya manusia ini cenderung ke situ. Zina, ya, hiasan. Ya. Makanya orang Arab bilang, kalau bilang zen itu berarti bagus, ya. Zen. Ya. Zen, kan pernah dengar kan orang Arab bilang zen. Ya. Zen itu bagus, hiasan. Nah, kan gitu. Jadi segala apa keindahan bumi, ya, di situ dari binatangnya, dari tumbuhannya, dari benda-bendanya, ya. Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa-apa yang ada di bumi semuanya untuk kalian. Untuk bagi fasilitas, untuk apa? Menjadi fasilitas manusia hidup di atas muka bumi ini. Allah sediakan untuk manusia. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara mereka, di antara kita yang paling bagus amalnya? Ada yang mengatakan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan yang dimaksud dengan ahsanu amala, ayyuhum ahsanu amala adalah ayyuhum azhad. Siapa yang paling zuhud terhadap dunia? Maksudnya apa, siapa yang paling zuhud? Karena sebelumnya dikatakan kami jadikan di atas bumi ini segala sesuatunya itu menjadi perhiasan, dan manusia cenderungnya suka dengan hal-hal yang indah, yang mewah, yang nyentrik. Itu manusia seperti itu. Maka siapa yang bisa menahan dirinya untuk tidak, artinya apa? Bukan berarti zuhud, jangan salah mengartikan zuhud. Zuhud itu bukan berarti menghindari dunia, bukan. Zuhud itu adalah dunia ada di genggaman kita, tapi jangan sampai dimasukkan ke dalam hati kita. Kenapa? Kalau dunia sudah dimasukkan dalam hati kita, maka pikiran kita hanya dunia. Orientasi tangi turu melek, ada target-target dunia. Pokoknya mikirin dunia. Dia bukan urusan tangi turu bagaimana dia bisa bangun gasi untuk sholat malam, munajat sama Allah, enggak. Pikirannya tangi. Pikirannya aku pak kerja meneh, ya kan seperti itu. Jadi intinya kerja, hidupnya untuk kerja tanpa dia mikirkan urusan akhirat. Ya betul sih, memang kerja itu urusan jihad juga, tapi jangan lupakan hak-haknya Allah, artinya itu. Karena Allah itu pasti akan kasih rezeki kok, siapapun itu akan dikasih. Siapapun pasti Allah kasih. Nek obah mesti iso mamah, kan itu kan. Jare wong Jawa kan obah mamah, sapa sing obah iso mamah, iso mangan. Itu jaminan. Yang penting ngobah baik. Insya Allah nek obah iso mamah, itu intinya, jangan diem aja. Maksudnya zuhud, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, karena ayat ini diawali dengan kami jadikan dunia ini hiasan. Jadi manusia itu cenderung suka dengan yang indah-indah, ingin memiliki rumah yang mewah, punya mobil yang rumah megah, mobil mewah, punya kendaraan yang up to date, ya, pakaian yang indah, fasilitas ini, dia cenderungan manusia kayak gitu. Tapi kalau masalahnya itu difikirkan terus sehingga melupakan hak-haknya Allah untuk ibadah, ini yang nggak boleh. Kalau sekedar saya ingin seperti itu, kemudian dapat rezeki belikan, itu tak masalah. Ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal, selama itu tidak melanggar syariat. Ya kan? Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah termasuk seorang laki-laki yang suka pakaiannya bagus, sandalnya bagus? Ara'aita in kana ar-rajulu yuhibbu ayyakuna thawbuhu jamilan wa na'luhu jamilan. Apakah ini termasuk sombong?
sandalnya bagus, pakaiannya bagus, apa-apa yang menempel pada dia bagus. Apakah ini termasuk kiber ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka yang indah. Ya. Jadi jangan salah zuhud. Ada orang zuhud ya, salah mengartikan zuhud. Saya ini cerita. Ini ceritanya real ya kan, karena teman saya sendiri pelakunya. Jadi ada orang mondok itu kan, salah mengartikan zuhud. Jadi kalau mau maghrib di pondoknya itu dia buka baju, ngeligo, kanggone kathok, muter-muter pondok, ya muter-muter kampung. Kok disurai karo, wah sempok gitu kan. Oh, bukannya siap-siap nih masjid langsung kayak gitu. Akhirnya apa? Alhamdulillah saya dihinakan manusia. Maka dengan dihina sama manusia maka saya mulia di hadapan Allah. Akhirnya itu bukan masalah kayak gitu. Masalahnya itu adalah dia sengaja menghinakan diri ya kan. Mosok maghrib kulik gua hubungan kampung gitu kan. Ya, bukan masalah seperti itu. Zuhud kemudian meninggalkan ini, enggak pakai baju, meninggalkan pakaiannya harus yang sing lusuh, sing saanane luwus, ora tau disetrika, ya. Penting kayak gitu, enggak kayak gitu. Justru Allah suka dengan kerapian kita. Allah ini maha indah, suka yang indah. Jadi seperti itu. Aji ning manungsa saka busana kan. Wibawanya manusia itu juga karena apa? Dari penampilannya seperti itu. Jadi ini semua beralasan sekali Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan siapa di antara mereka yang paling zuhud. Karena apa? Ada korelasinya, ada siyaqul ayah. Siyaqul ayah itu apa? Kata-kata yang mengindikasikan karena ada kesimpulannya itu keluar karena ada indikasi kata sebelumnya yang menunjukkan ke situ. Contoh Al-Imam At-Tabari ya, ketika beliau menafsirkan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Itu adalah kursi ini diartikan, ditafsirkan, ditakwilkan beliau itu adalah ilmunya Allah. Karena apa? Kata sebelumnya adalah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Maka disebutkan di sini adalah ada siyaqul ayah yang datang sebelum atau sesudahnya sehingga kesimpulannya ini. Makanya kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau orang sudah zuhud maka insya Allah berarti orientasi akhiratnya ini besar. Karena dunia bukan lagi dia difikirin, malah dunia yang mendatanginya. Dia nggak sibuk untuk cari dunia sehingga melupakan akhirat. Nggak apa-apa kita ini sibuk mencari dunia tapi jangan lupakan akhirat. Karena itu menjadi kewajiban kita untuk bekerja mencari nafkah, penghasilan untuk keluarga kita, silakan. Yang penting jangan melupakan urusan akhirat kita. Nah kalau sudah kita kok dunia paribasan sebulan dadi buruh bayarane di ngisor UMK tapi nek ora salat mbah mbuh rodok, ini termasuk bukan orang zuhud meskipun uripe biasa nang Pak. Tapi nek sing bayarane akeh, penghasilannya akeh tapi kok saben wayah salat kok ning masjid, salat tepat waktu, sugih, umai api, duwe kendaraan, duwe mobil, tapi masalah akhirat dia nomor satu. Ini bukan orang yang cinta dunia, bukan. Ini jangan salah mengartikan zuhud. Ya, jadi zuhud itu menjadikan dunia itu hanya di genggaman saja. Kamu dunia saya urus, kamu jangan macam-macam. Tapi kalau dunia sudah dimasukkan ke hati, maka dunia yang menyetir dia sehingga dia banyak lupanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna zuhud. Silakan dunia kita miliki sebanyak mungkin, malah kalau bisa sebanyak mungkin untuk urusan akhirat kayak gitu. Nah, kata Imam Muqatil, ayyuhum ahsanu amala ayyuhum aslahu fima utiya minal mal. Siapa yang paling soleh dalam urusan hartanya. Ya, jadi bukan siapa yang paling banyak hartanya, tapi siapa yang paling soleh dalam memanage hartanya. Jadi bukan urusan sedikit atau sedang atau banyaknya harta, enggak, tapi bagaimana manajemen dia hartanya.
dalam dia bagaimana manajemen dia dan bagaimana dia memanage hartanya, ini yang paling yang utama. Jadi beralasan sekali Imam Al Hasan Al Basri dan Imam Qatil mengatakan ahsanu amala itu siapa yang karena kalimat berikutnya zinah, perhiasan. Siapa yang paling zuhud, siapa yang paling bagus dalam urusan hartanya. Ada juga yang mengartikan ya, Imam Qatadah ya mengatakan atammu aqlan ahsanu amnya. Akalnya digunakan untuk apa? Urusan akhirat. Akal kita ini makanan kita sehat. Kalau makanan kita ini halal, hati dan akal kita ini sinkron. Ya, tapi kalau masalahnya orang mikirannya negatif, ya itu karena apa? Barangkali makanannya ini makanan yang syubhat, makanan yang tidak halal, tidak thayyib. Sehingga apa? Menjadi daging, menjadi darah, kemudian nyetel dari jantung, dari hati ke akal, pikirannya terus macam-macam, tangannya nanti melakukan yang macam-macam, apa kakinya kemana. Jadi itu karena makannya dari yang tidak halal. Contoh, orang kalau udah terbiasa makan haram, udah terbiasa dengan sesuatu yang berurusan yang haram, yo pinginnya orientasinya haram terus. Contoh nih, wong sing tukang delok suka tombok nomor nih. Ya, kan sekarang lagi ngetren lagi nih kan. Dulu zaman Pak Harto ada SDSB. Nah, sekarang malah mungkin lebih SDSB itu mungkin banyak orang berduit itu kan. Sekarang malah kelas sing wong kampung-kampung iki saben bengi ada kumpulan-kumpulan kayak gitu, ternyata ada yang jualan. Saya pernah saya bawa kendaraan saya, ya, pastilah pas bawa di gang rodok sempit, ya, bawa mobil gangnya rodok sempit, wah kan harus harus ekstra ini. Aku tak kira orang ngerti kok wong kedo grebungi aku ki ono apa. Tak kira ki aku nyenggol apa-apa. Ternyata apa? Plat nomornya didelake, Pak. Akhirnya apa iki? Akhirnya yang terjadi apa? Saya dengar, waduh, nomornya semetu mambengi iki gitu. Ternyata plat saya itu nomor angka belakang 2-nya itu baru keluar tadi malam. Astagfirullahaladzim. Lah pria aku jane tekone wingi kok tak gitu ya. Iki aku bejo tekone iki saiki kan. Jadi ada aja pikiran. Jadi sampai orang plat nomor itu ya dianggap iki engko sing Pak metu wengi. Ya. Nah, terus sampai apalah pokoknya ada aja itu kan. Karena pikirannya itu pikiran sudah apa? Pikiran tombok nomor piye carane ben oleh. Kayaknya terjadi. Bahkan orang gila saja kalau umpamanya ngomong aja dipercaya kan, ini berarti akalnya udah nggak sehat kan. Atammu aklan siapa? Kata Imam Qatadah, ahsanuhum liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala ay atammu aklan. Siapa yang akalnya paling sehat? Karena orang yang beriman ini pasti akalnya insya Allah sehat. Nah, karena akidah kita akidah yang sehat, akidah yang sahihah, maka insya Allah, dan kita harus yakin dengan hal itu, dan akidah-akidah yang lainnya tentu bukan akidah yang sahih, bukan yang sehat. Liyabluwahum ahsanu amala linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna, ayat yang ke-8, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami benar-benar menjadikan apa-apa yang ada di atasnya, di atas bumi, sa'idan juruza, tanah juruza yang kering, yang tandus, yang gersang, yang tidak subur. Kebalikan dengan yang ayat yang ke-7, Allah mengatakan kami jadikan di atas bumi ini hiasan. Bumi ini subur, banyak tanaman-tanaman, banyak hasil-hasil. Kita melihat taman aja Masya Allah ya, indah, bunga-bunga, terus pohon yang rindang, yang berbuah,
lihat sawah panen, kan satu masya Allah, ini pemandangan yang luar biasa. Ini satu anugerah dari Allah, ini perhiasan yang Allah berikan kepada kita sebagai makhluknya. Tapi Allah mengatakan pada ayat ke-8, kami akan jadikan bumi yang tadinya indah menjadi apa? Sa'idan juruza, tanah yang kering, tandus, gersang, tidak subur, tidak bisa ditanami oleh satupun tanaman. Yaitu apa? Kalau sudah terjadi hari kiamat. Jadi setelah hari kiamat terjadi, semua akan rata. La tara fiha iwajan wala amta, tidak kau lihat tanah yang cekung, yang seperti lembah, tidak ada yang meninggi seperti bukit ataupun gunung. Jadi Sa'id ini artinya tanah. Seperti ayat Allah mengatakan, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba wamsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum bih. Ayat tentang tayamum, kalau kalian tidak mendapatkan air, ya suatu ketika kita nggak dapat air, ya di tempat mana nggak ada air, maka apa? Fa illam tajidu ma'an fatayammamu, maka bertayamumlah. Sa'idan, dengan apa? Tanah yang bersih. Sa'idan thayyiba, tanah yang baik, tanah yang bersih. Ya, artinya tanah yang tidak yang kotor, ya. Jadi tanah yang menempel debu yang menempel di ini. Famsahu, maka usaplah dengan tanah itu, famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usaplah, ya, cukup mengusap ke wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dari tanah itu. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak mau kalian ini kesusahan, kepayahan, berbuat dosa, ya. Walaki yuridu liyutahhirakum bih, tapi keinginan Allah adalah supaya kalian bisa suci karenanya. Meskipun tanah, tapi insya Allah bisa bersuci. Ya, itu. Jadi gampang. Tidak ada air, tayamum. Ya. Tapi kalau mamanya masjid sini airnya mati, ya bukan tayamum, karena di depan rumahnya Pak ini kan ada airnya, itu nggak boleh. Ya, maksudnya yang nggak boleh itu adalah nggak ada air, airnya mati, kalau kita tayamum nggak bisa, ya, karena di depan masih ada air. Nah, gitu. Yang nggak dimaksud itu air udah benar-benar nggak ada, kita ada di satu tempat yang tidak ada air atau kita susah untuk mendapatkan air. Ya, seperti di pesawat itu kan juga. Ya, termasuk yang dibolehkan karena kita nggak boleh pakai banyak-banyak air, ya, nggak boleh pakai banyak-banyak air. Ono pesawat tempat wudhu ngeracak itu nggak bisa, nggak ada, bahaya. Ya, jadi Allah mengatakan setelah Allah menjadikan perhiasan untuk menguji siapa di antara manusia yang bagus amalnya, yang Allah butuhkan ini siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Tetapi setelah itu dunia yang indah, tandus gersang, tak bertanam, tidak berpohon. Itu terjadi nanti pada terjadi hari kiamat. Nanti pada kisah yang itunya juga sa'idan zalaqa, tanah yang licin. Itu nanti pada kisah dua orang di kisah di surat Al-Kahfi ini nanti ada kita bahas. Ada juga kata Imam Al-Hasan Al-Basri ahsanu amala, itu mengatakan asyadduhum lidunya tarkan, yang paling getol untuk meninggalkan kesenangan dunia. Ya, artinya mereka tidak mau mengejar dunia dan melupakan akhirat. Tetapi dunia dia dapatkan, tetapi tetap akhirat menjadi orientasi yang paling penting. As-sa'id, apa itu as-sa'id? Kata Imam Qatadah, at-turab wal jibalul lati laisa fiha zar', yaitu tanah atau gunung yang tidak ada tanamannya.
Jadi sa'id ini adalah tanah atau gunung yang tidak ada tanamannya sama sekali. Al-juruz ay al-khirab, yang hancur. Ya, karena sebuah tanah kalau tidak punya tanaman, kering, ini pasti tidak disukai. Ya, pasti tidak kondusif ya untuk ini Tapi yang jadi makanya tetapi Makkah ini meskipun kering kayak gitu ya, tapi masya Allah disitulah Rasulullah dilahirkan, dan itu tempat paling mulia ada di sana. Bahkan ada sumur, ada air zam-zam yang tidak pernah kering, itu juga masya Allah satu keajaiban yang Allah berikan kepada manusia ini. Ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, ayat berikutnya ayat 9. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira wahai Muhammad bahwasanya ashabul kahfi, yaitu pemuda ashabul kahfi ini, warraqimi, raqim, dan juga orang-orang ar-raqim, nanti akan kita bahas apa itu makna ar-raqim, kanu min ayatina ajaba, mereka ini adalah termasuk ayat-ayat kami yang mengherankan, yang membuat manusia ini heran, takjub. Karena apa? Ketika Rasulullah asbabun nuzul surat Al-Kahfi ini kan diantaranya ada 3 pertanyaan yang disodorkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang pertama adalah apa? Tentang sekelompok pemuda yang menghilang. Ya, itu siapa? Maksudnya adalah ashabul kahfi yang nanti tertidur selama 309 tahun. Apakah mereka yang tertidur di gua selama 309 tahun itu membuat manusia ini heran? Orang-orang pada bilang wow, itu ya, heran. Kok bisa orang bisa 309 tahun tertidur? Ya. Kok bisa? Apa bisa? Tapi bagi Allah, apakah kamu mengira wahai Muhammad yang hal semacam itu adalah sesuatu yang menakjubkan, mengherankan? Bagi Allah itu kecil sekali. Maksudnya seperti itu ayat ini. Jadi bagi Allah itu untuk menidurkan itu ashabul kahfi selama 309 tahun, tapi mereka merasa tidur hanya beberapa jam saja, itu adalah satu yang sangat mudah bagi Allah. Apa itu al-kahfi? Al-kahfi ini adalah maksudnya adalah gua yang besar. Tadi yang di awal surat sudah saya sampaikan, Al-Kahfi ay gua yang ada di gunung atau di lembah, dan itu guanya itu besar. Tapi kalau ghor itu kecil. Makanya Nabi ketika tahannus ada di gua Hira, bukan kahfu Hira tapi gharu Hira, gua Hira. Kenapa? Ya situ tempat masuknya ini tidak besar seperti Ashabul Kahfi. Kalau di Indonesia mungkin kebanyakan bukan ghor, tapi guanya soalnya besar-besar. Jadi kahf ini gua yang besar, kalau ghor ini gua yang relatif lebih kecil. Dan kahfi ini ada di gunung-gunung atau di lembah tempatnya ini. Tapi dia ini besar, lebih besar dari ghor. Sama-sama gua tapi kahfi ini lebih besar daripada ghor. Jadi karena ini orang-orang kafir ini merasa keheranan dengan kisah Ashabul Kahfi ini, sehingga Allah mengatakan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, apakah kamu juga orang yang mengira bahwanya hal demikian ini adalah hal yang mengherankan? Padahal kata Allah, itu membuat Ashabul Kahfi tertidur itu selama 309 tahun perkara yang sangat mudah. Allah bisa menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, ya kan? Dan Allah membuat planning alam semesta ini 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ya, itu sudah Allah persiapkan. Itu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, apalagi hanya untuk menidurkan orang selama 309 tahun. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Wahai manusia, adakah kalian ini penciptaannya ini lebih berat daripada langit? Allah sempurnakan langit ini.
Apakah penciptaan kalian ini lebih berat, lebih rumit? Ya, ini sebagai satu pertanyaan Allah yang pertanyaan yang melemahkan, artinya manusia tidak mampu untuk menjawabnya itu. Ya, menciptakan manusia itu jauh lebih mudah bagi Allah daripada menciptakan langit dan bumi. Sehingga tertidurnya Ashabul Kahfi di gua selama 309 tahun ini adalah sesuatu yang tidak mengherankan, sesuatu yang tidak menghebohkan bagi diri Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Awal fityatu ilal kahfi faqal, oh ya, ar-raqim. Maaf, ar-raqim tadi saya belum sempat sampaikan. Ar-raqim, apa itu ar-raqim? Ya, raqim ini ulama beda pendapat tentang ar-raqim. Ma makna raqim? Apa arti raqim? Jadi Ashabul Kahfi ini juga ashabur raqim. Ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa raqim ini, kata Imam Ka'ab, ya, Ka'bul Ahbar dan As-Suddi mengatakan nama sebuah desa dari Ashabul Kahfi ini. Jadi nama desanya ini adalah Raqim. Maka Ashabur Raqim, penduduk desa Raqim. Ini pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua dari Sa'id bin Jubair dan Mujahid adalah lauhun min hijarah aw rasasin ruqimat fihi asma'uhum ju'ila ala babil kahfi. Adalah nama sebuah papan yang menuliskan nama-nama Ashabul Kahfi. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.